Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Habibi Rizqullah. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari video saya yang kedua. Untuk video yang ketiga ini, mulai dari penginputan ayat jurnal penyesuaian sampai laporan keuangan. Untuk transaksi-transaksinya sudah saya siapkan. Untuk transaksi yang pertama, ada bukti memorial terkait telah diterima rekening koran dari Bank Permata KC Motoha pertanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut, yaitu interest revenue dan bank service charge. Ini ada ayat jurnal penyesuaian yang dimana cara penghitungannya adalah cash in bank sama dengan interest revenue dikurangi bank service charge, yang dimana 5.320.000 dikurangi 250.000 sama dengan 5.070.000. Nah, untuk memasukkan ayat jurnal penyesuaian ini di aplikasi Miop, cara yang pertama adalah kita klik account, kemudian record journal entry, kemudian pastikan tax inklusifnya nggak di checklist. Untuk general jurnalnya kita masukkan nomor BM 12-1. Untuk tanggalnya juga kita sesuaikan tanggal 31. Untuk memonya nah, untuk akun yang pertama ini masukkan cash in bank sebesar 5.070. Nah, untuk saldo debitnya juga masih ada, yaitu bank service charge. Nah, untuk sisi kreditnya kita masukkan interest expense. Untuk interest expense masuknya 5.320.000. Nah, untuk bank service charge-nya sebesar 250.000. Nah, dipastikan total debit dan kreditnya sama, kemudian out of balance-nya sudah 0. Kemudian setelah ini kita klik record. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini ayat jurnal penyesuaian ada beberapa yang harus disesuaikan. Yang pertama, 1. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Jadi, ada selisih antara persediaan yang ada di neraca saldo dengan yang ada di bukti memorial ini. Jadi untuk itu kita harus menghitung dulu berapa selisihnya. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Nah, untuk itu kita bisa melihat neraca saldonya terlebih dahulu. Klik trial balance, kemudian customize, kemudian display. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa store supplies pada yang ada di neraca saldo sebesar 99.800.000. Nah, jadi untuk perhitungannya dengan rumus neraca saldo dikurangi bukti memorial. Jadi neraca saldo 9.800.000 ini kita kurangkan persediaan akhir store supplies dinilai ada 4.850.000. Jadi 9.800.000 dikurang 4.850.000 sehingga mendapatkan hasil 4.950.000. Jadi untuk pemakaian perlengkapan yang telah menjadi beban perlengkapan di bulan Desember sebesar 4.950.000. Nah, kemudian kita ke yang kedua, ada beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000.
Kemudian beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar 1.250.000. Kemudian pada yang keempat, ada taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Jadi ini yang keempat, kita harus menghitung dulu dengan perhitungan 5% dikali saldo akhir piutang dagang. Jadi 5% dikali akun receivable. Jadi 5% dari 200 5% dikali 239.800.000 dari akun receivable yang ini, kemudian dikurangi dengan allowance for doubtful debt, yaitu 11.800.000. Jadi 5% dikali 239.800 dikurang 11.800.000. Didapat hasilnya 190.000. Nah, kemudian kita langsung ke jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk penginputan jurnalnya, kita bisa seperti cara yang pertama. Yang pertama kita pergi ke akun, kemudian record journal entry, kemudian general jurnalnya kita ganti BM122. Tanggalnya juga kita sesuaikan 31 Desember 2020. Kemudian kita memonya, kita ketik. Nah, kemudian untuk jurnal yang pertama, di sini kita isi start supplies expand. Start supplies expense dengan nominal 4.950. Kemudian untuk kreditnya, jurnalnya adalah store supplies sebesar 4.950 juga. Kemudian untuk jurnal yang kedua, kita pakai rent expense karena beban sewa. Terus untuk kreditnya, untuk nominalnya sebesar 2.500.000. Kemudian untuk kreditnya, akun prepaid train sebesar 2.500.000 juga. Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga, yang beban asuransi, kita masukkan akun insurance expense sebesar 1.250.000. Kemudian untuk kreditnya kita isi prepaid insurance sebesar 1.250.000. Nah, untuk yang terakhir, yang taksiran kerugian piutang, ini kita isi dengan akun bad debt expense sebesar yang telah kita hitung tadi, 190.000. Terus kreditnya allowance for doubtful debt sebesar 100, salah, ini tadi kita masukkan
bed. Kemudian di sininya allowance for daftar debt sebesar 190.000. Nah, kemudian kita harus total debit dan total kreditnya harus sama, dan out of balance-nya harus 0. Kemudian setelah ini kita klik record. Nah, setelah semua selesai, ayat jurnal penyesuaian yang ada di soal kita masukkan ke dalam aplikasi Neop. Setelah itu sudah selesai. Nah, kemudian untuk itu kita dapat melihat laporan-laporan yang ada di aplikasi Neop ini. Yang pertama, kita bisa melihat laporan laba ruginya. Karena pada dasarnya, dari step yang pertama kita lakukan, sampai step ayat jurnal penyesuaian, hasil akhir dari sebuah pencatatan akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, yang pertama, laporan keuangan yang bisa kita lihat adalah laporan laba rugi. Caranya adalah klik reports, account, kemudian kita klik profit and loss account. Kita tampilkan. Nah, ini merupakan laporan laba rugi pada perusahaan PD Pelangi yang kita input dari awal sampai akhir. Kemudian kita juga bisa melihat laporan keuangan neraca. Itu kita bisa melihat balance sheet-nya. Standar balance sheet. Kemudian kita klik display. Nah, ini merupakan laporan balance sheet PD Pelangi dari awal hingga akhir. Nah, kemudian satu lagi ada laporan arus kas. Untuk melihat laporan arus kas, kita pilih menu banking, kemudian cash flow, statement of cash flow. Dan kita klik display. Nah, ini merupakan cash flow dari PT PD Pelangi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat trial balance. Nah, ini trial balance-nya. Nominal yang sama. Kemudian kita juga bisa melihat group cash, supplier ledger. Ini supplier ledgernya. Kemudian kita juga bisa melihat customer ledger. Nah, ini laporan customer ledgernya. Nah, setelah itu selesai. Nah, sekian dari video saya. Jika teman-teman yang belum melihat video 1 dan video 2, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu karena ini berkelanjutan. Sekian dari video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.